semuanya, selamat siang, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di Bedah Sastra edisi 7 kita kali ini. Terima kasih buat yang udah join live kita. Pertama aku mau nanya kabar kalian dulu nih. Kabar kalian gimana semuanya? Baik atau ada keluh kesah mungkin? Nah, karena sekarang hari Sabtu, ada kesempatan nih buat teman-teman mengistirahatkan otak dan badan kalian dengan bincang-bincang santai di edisi Bedah Sastra 7 kali ini. Semoga teman-teman sehat selalu dan dimanapun kalian berada, jangan lupa taati protokol kesehatan. Nah, sebelum mulai, kayaknya aku enakan kenalan dulu kali ya. Perkenalkan, nama aku Namira Aulia Lubis, bisa dipanggil dengan Namira. Pada kesempatan kali ini, aku selagi host di sini akan memandu acara Bedah Sastra edisi 7 dari awal sampai akhir. Nah, dari tadi kan aku kayaknya udah nyebut bedah sastra terus. Apa sih bedah sastra itu sebenarnya? Terus apa juga tujuan pelaksanaan bedah sastra itu? Nah, kami dari pengurus OSIS sangat sadar akan kurangnya literasi masyarakat Indonesia, terutama kalian nih yang masih muda dan matanya tuh masih jeli banget gitu. Padahal literasi itu nggak harus dalam bentuk membaca, bisa dalam bentuk audio, bentuk visual, atau mungkin gabungan dari keduanya. Maka dari itu kami OSIS SMA Albana Denpasar mengadakan proker bedah sastra sebagai alternatif bagi teman-teman yang mungkin tipenya itu lazy reader. Nah, nanti di bedah sastra ini para narasumber akan menceritakan ulang baik dari kisah mereka atau baik juga dari kisah penulis sastra tersebut. Nah, kenapa bedah sastra? Kenapa nggak bedah buku? Karena di sini kita ambil cakupan yang lebih luas lagi. Buat teman-teman yang belum tahu, sastra itu dibagi menjadi 3, yaitu puisi, prosa, dan drama. Jadi buat kalian yang pernah nonton drama atau suka baca puisi atau baca prosa, bisa banget DM ke Instagram kita untuk detailnya. Siapa tahu di next event bedah sastra lainnya kalian bisa menjadi bintang tamunya. Karena tadi aku udah kenalan, terus aku juga udah ngejelasin tentang bedah sastra itu apa, mungkin sekarang waktu yang pas buat kita ngundang narasumbernya. Ternyata bintang tamu kita belum.
Halo Kak Kansa, selamat datang. Halo, Kak Namira. Gimana nih kabar Kansa? Baik atau gimana? Ya, baik-baik aja. Nggak... Nah, sebelum mulai, mending Kak Salsa, Kak Kansa bisa perkenalkan diri dulu. Eh, aku Aurelia Kansa, bisa dipanggil Kansa. Terus, em, di situ aja kayaknya. Oh, enggak. Nah, aku ada pertanyaan buat Kak Kansa mungkin. Mm-mm. Dengar-dengar kan ini suka banget baca buku kan. Apa sih Mm-mm. hal atau tertarik buat suka baca buku? Mungkin aku yang bikin aku tertarik buat baca buku karena dari kecil mungkin udah dibiasain kali ya buat baca buku seminimal mungkin 15 menit sehari gitu. Terus akhirnya mungkin dari situ tertarik. Berarti Kak Kansa ini udah sering baca buku tuh dari kecil ya? Iya. Oke. Nah, mungkin karena terlalu panjang, kita mungkin bisa mulai menceritakan aja, karena mungkin Mm-mm. penonton-penonton juga penasaran nih ceritanya tuh kayak gimana. Silahkan Iya. Kakak menceritakan. Eh Kali ini aku mau ngebahas satu buku. Buku ini, buku The Moment of Life, bukunya Melinda Gates. Di bukunya ini nih tebel, nggak seberapa tebel sih, 300 halaman sebenarnya. 300 halaman, dan ceritanya lebih apa ya, ini yang ditulis sama Melinda and French, atau yang biasa kita kenal dengan Melinda Gates. Melinda Gates ini lahir pada 15 Agustus 1964 di Dallas, Texas, Amerika. Nah, Melinda sendiri lahir dari keluarga berkecukupan. Bahkan ayahnya terlibat dalam misi Apollo. Namun Melinda memiliki minat di bidang teknologi, lalu memutuskan untuk berkuliah dan kerja di bidang tersebut. Dan memulai karir awalnya sebagai manajer pemasaran di sebuah perusahaan kecil pada masa itu yang memiliki kurang dari 1.400 pegawai, yaitu Microsoft. Melinda Gates yang merupakan mantan istri salah satu orang terkaya di dunia, yaitu Bill Gates. Melinda juga mengelola suatu foundation yang dinamakan Bill dan Melinda Gates Foundation, dan yayasan ini bergerak di bidang filantropi atau kemanusiaan. Nah, di buku ini sendiri, Melinda ngebahas tentang perjalanan Melinda, yang Melinda lalui dengan agenda-agenda yang udah disusun ya sama yayasannya. Itu yang ngebawa dia ke negara-negara di Asia dan Afrika, dan bertemu banyak perempuan yang ceritanya menginspirasi Melinda buat menulis buku ini. Nah, judulnya buku ini kan The Moment of Life. The Moment of Life itu juga ada artinya sendiri. Menurut menurut Melinda, The Moment of Life digambarin seperti ketika roket atau pesawat lepas landas. Menurutnya itu juga suatu momen yang penuh berkah dan momen yang mengangkasa, seperti perjalanan yang udah ia lalui terus bertemu banyak perempuan dari berbagai negara. Banyak pokok pembahasan yang dibahas sama Melinda Gates di buku ini, dari mulai tentang perempuan-perempuan yang ada di berbagai negara dan mereka dapat meraih pendidikan yang layak, tentang bagaimana kesetaraan gender yang sangat berperan di kehidupan kita gitu. Salah satunya nih tentang satu cerita yang datangnya dari sub-Sahara Afrika, tepatnya di Kenya. Jadi si Melinda Gates ini ketemu dengan gadis yang namanya itu kakeknya Taya, yang dari Kenya tadi. Dan kayak banyak gadis umur 13 tahun yang hidup di Kenya, dari lahir si kakeknya ini udah ditakdirin dan ditentukan dia akan sekolah, dan ketika dia telah mencapai masa pubertas, dia akan masuk sekolah. Lalu ketika dia masuk sekolah, dia masuk masa pubertas, dia akan disunat. Dan disunat itu kayaknya jadi kayak suatu tradisi di mana ketika perempuan sudah masuk ke masa pubertas, dia harus disunat gitu. Nah, setelah disunat dia bakal berhenti sekolah dan menikah dengan laki-laki yang udah ditunangkannya.
Ditunangkannya dari kakeknya berusia 5 tahun, dan hari-hari setelah ia menikah bakal dilalui dengan kayak ngambil air, ngumpulin kayu, membersihkan rumah, memasak, dan bekerja di pertanian. Namun jika semua itu udah direncanain dari dia masih kecil, ya, rencana itu justru malah menguntungkan orang-orang di sekitarnya dia, bukan menguntungkan anak perempuan itu sendiri. Namun perubahan itu bakal ada ketika kalau ada seseorang yang berani buat ngomong enggak. Dan kakeknya punya mimpi buat jadi guru, yang artinya ia nggak bisa berhenti sekolah. Walau udah memasuki masa pubertas, dia harus tetap bersekolah. Dan pada saat si kakeknya ini umur 13 tahun, dia nawarin kesepakatan dengan ayahnya bahwa ia bersedia disunat, tapi dengan syarat ayahnya tuh nggak perbolehin dia buat tetap single dan menerusin sekolahnya dia. Dan ayahnya kakeknya tahu kalau anaknya nggak disunat, maka dia bakal nanggung malu di depan masyarakat. Dan ayahnya pun tahu bahwa kakeknya itu juga cukup tangguh buat menentang tradisi. Nah, karena ayahnya kakeknya ini setuju, dan pada hari yang ditentukan, si kakeknya memasuki sebuah kandang sapi di dekat rumahnya. Dan kayaknya itu ritual-ritual seperti itu, ritual yang sunat wanita gitu, nggak dilakuin sama dokter profesional atau dilakuin di rumah sakit. Itu biasanya dilakuin sama uh, mungkin ketua adat atau apa gitu. Dan dengan disaksikan seluruh warga di sana, seorang perempuan menyunatnya dengan pisau berkarat, dan kakeknya pun mengalami pendarahan dan pingsan karena kesakitan. Namun 3 minggu kemudian itu si kakeknya kembali ke sekolah, dan begitu dia lulus, dia meraih beasiswa buat berkuliah di Amerika. Sayangnya beasiswa itu nggak mencakup tiket pesawat, dan orang-orang di desanya nggak mungkin buat membiayai si kakeknya. Dan ketika dia memberitahu tentang beasiswa itu dan meminta bantuan, mereka justru menjawab, sungguh sia-sia, mestinya diberikan ke anak laki-laki aja. Dari pernyataan yang dilontarin oleh masyarakat, tampak sekali kalau bagaimana ketimpangan gender tuh cukup kelihatan di sini ya, cukup diskriminasi atas suatu gender tuh cukup terlihat dari pernyataan masyarakat yang tadi dikasih tahu. Nah, si kakeknya ini berani menentang tradisi, tapi juga cukup bijak buat memanfaatinnya. Di lingkungannya yang ada keyakinan bahwa kabar baik datang pada tiap pagi. Karena itu setiap pagi si kakeknya ini ngetuk pintu rumah seorang ketua desa gitu, dan dia berjanji buat membantunya melanjutkan pendidikan. Dan kakeknya bakal kembali buat membuat perbedaan. Akhirnya dia berhasil membujuk warga desa untuk membayarkan tiket pesawatnya ke Amerika. Nah, di Amerika si kakeknya ini nggak hanya jadi sarjana, tapi juga mendapatkan gelar PhD di bidang pendidikan. Dia kerja di PBB, dia belajar tentang hak-hak perempuan, dan belajar yang terpenting katanya dia, aku baru tahu bahwa seharusnya aku nggak menukarkan organ tubuhku demi pendidikan, itu hakku. Dan ketika si kakeknya ini kembali ke desanya buat membantu sekolah untuk anak-anak perempuan dan meminta ketua desa membantunya, ketua desa tersebut malah mengatakan, kenapa bukan sekolah untuk anak laki-laki? Dan salah seorang lagi berkata bahwa anak perempuan tidak perlu mendapatkan pendidikan, namun ketua desa tersebut menghargai kepulangan si kakeknya ini untuk mendukung desanya dan berkata, beberapa putra kami pergi bersekolah ke Amerika, dan hanya kakeknya satu-satunya yang seingatku kembali buat membantu. Nah, kakeknya ngeliat nih peluang ini, jika para laki-laki nggak kembali buat membantu desanya, maka perempuan bisa kembali gitu buat membantunya. Dan nah situ akhirnya si ketua tersebut mikir kayak, oh ya masuk akal ya ternyata apa yang dipikirin sama si kakeknya ini. Dan akhirnya si ketua desa tersebut menyumbangkan tanah yang ada di desa tersebut buat dibikin sekolah, dan akhirnya sekolah yang dikelola sama si kakeknya ini bisa dibuka dan bisa berjalan dengan baik gitu. Nah, di sekolah khusus perempuan itu, kakeknya nyediain banyak kayak fasilitas-fasilitas, dan semuanya diakomodir oleh si kakeknya ini. Namun sebagai timbal baliknya, orang tua anak perempuan yang masuk sekolah tadi, orang tuanya tuh harus setuju
kalau anak perempuan mereka nggak boleh disunat dan nggak dinikahkan selagi mereka masih duduk di bangku sekolah. Dan beberapa murid yang ada di situ masuk dalam jajaran 2% murid yang meraih nilai tertinggi. Nah, dari kisahnya kakeknya ini kita ngerti kalau ketimpangan gender dan atau dibahas di buku ini namanya bias gender itu benar-benar nyata. Dan yang bisa dilakuin adalah dengan ngebuat semuanya itu setara. Ngebuat dengan membuat semuanya setara. Kenapa setara? Karena dengan setara itu berarti nggak ada nada yang mendominasi. Semuanya sama. Nggak ada yang merasa lebih berkuasa dan nggak ada pula yang merasa dirinya nggak pantas buat bersuara. Namun nggak hanya kakeknya yang dari Afrika yang ngalami hal semenyakitkan itu untuk meraih pendidikan gitu. Dari Pakistan pada 2012 lalu ada juga Malala Yousafzai, salah satu aktivis yang cukup berpengaruh. Dia berasal dari Pakistan yang juga diceritakan kisahnya juga di buku ini dan menjadi korban dari bagaimana pendidikan yang menjadi hak wanita dirampas begitu aja. Bahkan ia harus mengalami luka tembak yang dilakukan oleh Taliban hingga membuat setengah muka itu kayak susah digerakin gitu. Dan menurut data yang ada di buku ini mengatakan bahwa ada lebih dari 130 juta anak perempuan di dunia yang masih nggak bersekolah. Selain itu, rintangan yang dihadapi anak perempuan lebih berat lagi, terutama di sekolah lanjutan. Umumnya kelas 7 sampai kelas 12 di Afrika, Guinea, itu yang hanya 1 dari 4 anak perempuan yang bisa masuk sekolah lanjutan. Sedangkan anak laki-laki di sana hampir 40%-nya melanjutkan di jenjang pendidikan yang cukup lebih tinggi gitu. Sedangkan di Afghanistan hanya 1/3 jumlah anak perempuan yang melanjutkan sekolah. Kenapa jumlah anak perempuan di sekolah lanjutan lebih sedikit dibanding anak laki-laki? Mungkin secara ekonomi menyekolahkan anak perempuan bentuk investasi jangka panjang, dan bagi keluarga yang amat sangat miskin fokusnya adalah bertahan hidup. Nggak boleh ada anggota keluarga yang nganggur atau mereka nggak mampu buat ngebayar iuran sekolah. Secara sosial, perempuan juga membutuhkan peran pendidikan untuk memegang peran yang dipersiapkan. Nah, dari kisah itu pula kita belajar bahwa alangkah menakjubkannya ketika perempuan dapat bersuara, dapat mewujudkan mimpinya, dan ketika perempuan-perempuan lebih memiliki kekuatan, maka mereka dapat menjadi agen perubahan yang tak hanya berdampak pada lingkungan, tapi juga dunia. Namun di buku yang Melinda Gates yang The Moment of Life ini, itu nggak cuma cerita soal tentang pendidikan kepada perempuan aja gitu. Di sini dia juga bercerita tentang peran perempuan. Dia nyebutnya itu perempuan di mana dia ngelakuin pekerjaan rumah, dan di sini disebutnya itu kerja tanpa dibayar gitu. Nah, kerja tanpa dibayar sendiri itu berarti kayak ngelakuin pekerjaan seperti masak, terus ngurus anak, mencuci, yang dilakukan oleh satu anggota keluarga tapi tanpa dibayar. Dan di banyak negara lainnya, ketika suatu daerah atau tempat punya akses yang kurang misalnya terhadap pasokan air, kerja tanpa dibayar juga berarti menguras waktu mereka dan tenaga yang mereka habiskan. Buat para perempuan, buat mereka mengambil air dan tentunya juga mengurus rumah gitu. Dan itu realitanya yang dialami jutaan anak perempuan. Dan rata-rata perempuan di seluruh dunia menghabiskan waktu mereka 2 kali lipat lebih banyak ketimbang laki-laki. Untuk melakukan pekerjaan tanpa dibayar di India, para perempuan melakukan pekerjaan tanpa dibayar selama 6 jam. Sedangkan laki-laki hanya kurang dari 1 jam. Di Amerika, rata-rata perempuan ngabisin lebih dari 4 jam untuk melakukan pekerjaan tanpa dibayar. Sedangkan laki-laki cuma ngabisin waktu 2,5 jam. Di Norwegia, perempuan ngabisin waktu 3,5 jam sehari buat melakukan pekerjaan tanpa dibayar ini. Sedangkan laki-laki menghabiskan waktu 3 jam untuk melakukan pekerjaan tanpa dibayar. Dari negara-negara yang udah aku sebutin tadi, nggak ada yang selisihnya 0. Artinya perempuan ngejalanin 7 tahun lebih banyak
untuk bekerja tanpa dibayar daripada laki-laki seumur hidup mereka. Dan kira-kira itu waktu yang cukup buat dapat gelar sarjana ataupun master. Dan ketika para perempuan dapat mengurangi waktu yang mereka habiskan untuk bekerja tanpa dibayar, otomatis bertambah juga waktu yang mereka miliki buat ngelakuin pekerjaan yang dibayar. Bahkan mengurangi kerja tanpa dibayar perempuan dari 5 jam jadi cuma 3 jam saja. Dan bahkan meningkatin partisipasi para perempuan dalam angkatan kerja hingga kira-kira 20%. Nah, kerja tanpa dibayar yang dilakuin oleh perempuan di rumah menjadi penghalang mereka dari aktivitas-aktivitas yang dapat meningkatkan derajat mereka. Dapat mengenyam pendidikan lebih tinggi, memperoleh pendapatan dari luar, atau bertemu dengan perempuan-perempuan lain. Tapi tetap aja beberapa kategori pekerjaan tanpa dibayar yang dapat mengubah hidup berarti termasuk mengurus anggota keluarga. Namun makna dalam nilai pengasuhan tidak berkurang dan mengatakan alangkah sangat membantu jika semua anggota keluarga yang memberi pengasuhan dan yang menerimanya ikut berpartisipasi mengerjakan tugas bersama-sama. Mungkin contoh nyatanya jika laki-laki mau ngelakuin pekerjaan tanpa dibayar dan ngebuat hal yang ia lakuin itu setara gitu. Dan yang ia lakukan ketika Melinda ini pergi ke Tanzania bersama anak perempuannya yaitu Jennifer, ia bertemu seorang perempuan namanya Anna. Nah, Anna ini jadi tuan rumah saat Melinda berkunjung. Si Melinda itu ngikutin keseharian yang dilakuin sama Anna. Pada saat itu Anna udah menikah dengan laki-laki yang bernama Sanare. Dan itu membuat Anna harus pindah ke desa Sanare yang lebih kering sehingga mereka perlu bekerja keras untuk bertani dan mendapatkan air. Anna berjalan 19 km dalam sekali jalan. Itu baru sekali jalan ya, belum bolak-baliknya gitu. Dia menyesuaikan diri dengan kerja ekstra itu, namun setelah anak pertamanya lahir, dia udah gak tahan lagi. Dia mengemasi barangnya lalu menunggu di depan pintu. Dan ketika si Sanare pulang, Sanare ngelihat bahwa Ana udah siap pergi. Ana memberitahu si Sanare ia ingin kembali ke kampung halamannya. Karena merasa hidup di desa Sanare terlalu berat, lalu Sanare bertanya apa yang bisa dia lakukan agar Ana nggak pergi. Ana bilang, ambilkan aku air agar aku bisa mengurus anak-anak di rumah. Lalu si Sanare itu berjalan sejauh yang Ana tempuh buat ngambil air dan perbuatannya tersebut dicemooh warga sekitar. Tapi Sanare nggak peduli, yang ia pedulin adalah anak-anaknya sehat dan istrinya yang bahagia. Dan karena bagi Sanare itu yang terpenting. Setelah apa yang dilakukan dia, banyak laki-laki di desa tersebut yang akhirnya bergerak buat ikut serta ngambil air dan merasakan betapa jauh dan melelahkannya pekerjaan tersebut. Warga-warga desa tersebut mulai membuat penampungan air hujan untuk memudahkan mengambil air. Dengan gitu, pemberdayaan perempuan dan kekuatan perempuan akan berkembang. Dan jika semua manusia mampu untuk menguatkan dan mampu mengalahkan ketimpangan dengan kesetaraan. Mungkin sebenarnya yang bertanya-tanya tadi, mungkin inti dari buku ini apa sih gitu. Inti dari buku ini yang halamannya 300 halaman ini adalah bagaimana perubahan besar dapat terjadi apabila kita mengangkat derajat para wanita dan menganggapnya setara. Dan membuat wanita dapat berpartisipasi dan mengambil keputusan. Namun tujuan utama kemanusiaan itu bukan kesetaraan, melainkan keterhubungan. Orang bisa saja setara, tapi ya masih terisolasi, tidak merasakan hubungan yang mengikat gitu. Maka kesetaraan tanpa hubungan tidak berarti apa-apa jika salah seorang dari kita menderita bersama. Ini kayak kalau kita menderita bersama itu kita bisa memburamkan batas-batas kemanusiaan. Jadi intinya mungkin ceritanya lebih cerita yang menggugah tentang kesetaraan gender dan bagaimana kesetaraan gender itu penting banget sebenarnya gitu. Terutama yang mungkin dari kita kecil gitu harus ditanamin kalau kita semua itu sama. Kalau misalnya aku bisa ngelakuin ini, kamu juga bisa ngelakuin itu. Kalau menurut Namira sendiri gimana? Sebenarnya menurut aku
sebenarnya ceritanya kan bagus ya, banyak Hmm. menginspirasi juga gitu. Eh, Sebenarnya sih inti dari aku tuh apa ya? Jangan jangan gampang menyerah atas mimpi-mimpi kita nggak sih, kayak dari perempuan yang derajatnya di bawah tiba-tiba bisa jadi di atas gitu. Hmm. Mungkin kalau di buku ini selain dia ngelihat tentang kesetaraan gender, dia nggak sebenarnya di suatu masyarakat gitu ya, justru masyarakat ketika kita lebih menghargai perempuan, kita menghargai waktunya, sebenarnya masyarakat itu bisa terjalin apa ya, hubungan yang baik gitu lah antara masyarakat dan ya di sekitar ya. Yang mungkin yang ngebuat buku ini menarik karena buku ini juga ngejelasin pandangan perempuan kali ya. Di buku ini dia bener-bener ngejelasin kayak realitanya, ini loh yang terjadi gitu. Ini yang terjadi di masyarakat, ini yang mungkin nggak pernah kita lihat, dan karena kita hidup yang mungkin lebih beruntung, jadi kita nggak ngelihat kalau ternyata ada loh yang mungkin hidupnya berjuang dan harus ngeraih pendidikan dengan segitu berat, dan banyak rintangan-rintangan yang harus dilalui. Uh, Kalau buat Namira sendiri gimana? Dia bertanya. Eh, aku sih apa ya? Ada yang mau ditanyain mungkin dari Namira? Aku sih enggak ya kayaknya. Aku merasa cukup atas penjelasan kamu tadi. Tapi kalau kamu nggak mandang kesetaraan gender gimana? Sebenarnya sih kalau mandang kayak gitu tuh kan agak gimana ya? Kalau misalnya kesetaraan gender kayak laki-laki lebih di atas daripada perempuan gitu. Padahal Hmm. sebenarnya kan gitu. Perempuan juga bisa di atas dari laki-laki gitu. Hmm. Hmm. Berarti ketika misalnya di suatu mungkin sekolah ataupun di suatu masyarakat, ketika yang mungkin laki-laki lebih dominasi, itu mungkin juga jadi nggak seimbang gitu ya. Iya benar. Sebenarnya kalau dari ini yang di buku ini sebenarnya banyak sih yang bisa diambil ya ini. Walaupun yang udah tadi aku jelasin itu mungkin cuman yang inti-intinya yang aku rasa penting, tapi eh, ketika ketika kita ngeli ke menaikkan derajat perempuan gitu, kita juga kita juga menaikkan derajat umat manusia gitu. Iya Itu deh. benar bang. Apa tuh? Berarti menurut buku ini gender equality sama hubungannya gender, terhubungnya gender itu that's a different case. Oh, itu maksudnya terhubungnya gender menurut gender equality dan sama terhubung. Maksudnya terhubungnya gender gimana? Mungkin yang dimaksud di gender equality di sini adalah gimana akhirnya perempuan sama laki-laki bisa bekerja sama buat memotong semua batas-batasan itu, semua batasan di mana, oh, mungkin batasan kayak mungkin kalau kamu nggak bisa, kalau misalnya laki-laki bisa ngelakuin sepak, bisa bisa berolahraga, kenapa perempuan enggak, atau misal dia bisa ikut suatu organisasi itu kita enggak gitu. Bahkan di industri ekonomi sekalipun di bukunya juga dibahas kalau perempuan itu bisa gajinya jauh lebih rendah dari laki-laki gitu. Kayak misalnya di industri-industri, banyak industri sih. Biasanya di buku ini dibahas kalau di suatu industri kayak perkantoran atau apa, itu perempuan bisa dibayar mungkin 20% atau 50%, bahkan kadang lebih rendah dari laki-laki. Padahal pekerjaannya sama pekerjaannya sama dan dia punya role yang sama. Tapi kenapa itu bisa bisa apa namanya bisa
bisa terjadi ketidakseimbangan gitu, karena di suatu lingkungan kerja yang mungkin terlalu didominasi oleh laki-laki dan akhirnya menyudutkan perempuan dan memiliki paham kalau mungkin akhirnya memiliki paham kalau perempuan nggak bisa ngelakuin hal yang mungkin sebagus laki-laki gitu. Pertanyaannya apa lagi? Berarti bukunya itu sebagian besar bercerita tentang gender equality. Ya, buku ini lebih bukan sebagian besar. Di setiap babnya selalu menyisipkan cerita-cerita soal gender equality dan gimana itu ternyata benar-benar berperan, berpengaruh, dan bagaimana peran-peran perempuan yang ada di setiap industri gitu, setiap bagian masyarakat gitu. Mungkin ada lagi mau tanya. Kak Kansa udah segitu aja, apa mungkin ada yang mau dilanjutin lagi? Mungkin aku juga bingung sih mau lanjutin apa lagi. Ada yang mau nanya lagi? Mungkin kalau misalnya emang mau dilanjutin lagi, kan waktunya masih banyak nih, masih bisa kok. Kita ada sesi tanya jawab di bagian akhir gitu. Cerita yang paling berkesan di buku itu apa ya? Cerita yang paling berkesan. Sebenarnya banyak yang berkesan sih. Mungkin cerita yang menurut aku paling berkesan itu ketika ada satu ini sih aku nggak masukin di bagian narasi yang aku ceritain. Ini ada ceritanya tentang kerja tanpa dibayar juga ketika ada di suatu desa di India. Di suatu desa di India itu ada ibu-ibu yang ibu ini punya anak yang malnutrisi itu anaknya dia udah yang kurus banget, udah pokoknya udah yang kayak mungkin sekarat lah gitu ibaratnya. Terus ketika si Melinda dan timnya ini datang, mereka otomatis pengen dong ngebawa tuh anak ke rumah sakit, ngebawa anak ke rumah sakit buat agar dia seenggaknya bisa sembuh gitu. Tapi ketika si anak itu mau dibawa dan ibunya mau nemenin, ternyata keluarga dari suaminya itu nggak ngebolehin gitu. Kenapa? Karena si ibu itu katanya harus di rumah dan harus tetap masak dan harus tetap ngurusin rumah dan segala macam. Padahal anaknya dia di situ posisinya udah sekarat. Jadi itu udah kelihatan banget gimana perempuan itu akhirnya dianggap jatuhnya jadi kayak mungkin pembantu gitu ya. Padahal itu tugas semua orang, tugas semua anggota keluarga itu life skill ketika kamu bisa masak, bisa segala macem, itu tuh life skill ternyata. Tapi di sini tuh ditunjukin kalau itu tuh terjadi dan beneran ada di masyarakat, di mana perempuan dianggap mungkin cuman sebatas ya biasanya cuman bersih-bersih rumah dan segala macam gitu. Kan ada lagi yang tanyain? Mungkin yang mau bertanya bisa. Itu Namiranya mau nanya. Apa ya? Saya juga tidak. Kan Namiranya bisa nanya lagi apa yang mau tanyain. Mungkin ada quote di buku ini yang mungkin favorit gitu, Kak Kansa suka quote favorit. Mungkin kalau bahas quotes-nya aku paling suka banget di awal buku ini. Dia nyebutin kalau ini bagaimana kita bisa menghadirkan momen mengangkasa untuk manusia, terutama untuk perempuan, karena ketika
kau mengangkat harkat kaum perempuan, kau mengangkat harkat kaum manusia. Dan bagaimana kita menciptakan kamera. Dengar aku nggak? Dengar nggak Udah tadi? kok. Mungkin uh, kenapa menurut aku baca buku soal gender equality itu penting, karena di di lingkungan kita pasti kita bakal ketemu sama orang-orang yang mungkin menganggap perempuan lebih rendah, terus ngerasa laki-laki lebih dominan. Itu tuh sering banget ketemu gitu. Dan gimana mungkin cara kita ngadepinnya ketika diperlakukan, kalau dalam sini di dalam buku ini bahasanya tuh diperlakukan seksis namanya. Jadi ketika laki-laki itu rasa mungkin dia lebih dominan, sistem patriarki namanya, di mana dia rasa lebih dominan, ngerasa lebih berkuasa. Itu gimana kita cara ngadepinnya adalah dengan uh, kita itu mungkin bisa bercerita dengan perempuan-perempuan lain dan dan bilang kalau uh, kita tuh bisa ngelakuin ini sama-sama itu. Karena ketika aku ngomong kayak gini dan aku menyuarakan ini, itu bukan suara aku doang yang terdengar gitu. Itu ada suara banyak perempuan-perempuan lain, ada suara yang perempuan-perempuan lain yang mungkin saat ini lagi membutuhkan pertolongan dan segala macam gitu. Ini karena mereka nggak mau tanya lagi. Mungkin yang selain buku ini ada rekomendasi enggak? Apa pendapat Kansa tentang feminisme? Banyak yang bilang kalau feminis itu cuma berlaku untuk kalangan perempuan, sedangkan para laki yang mendukung feminisme dianggap attention seeker dan lain-lain. Kalau menurut aku, semua orang itu harus jadi feminis. Kenapa harus jadi feminis? Bayang ngapain di sini? Tapi uh, kenapa kita semua harus jadi feminis adalah ketika kita semua menjadi feminis, berarti kita tuh feminis itu kan menyuarakan apa sih? Feminis itu kan sebenarnya dia bukan menyuarakan di mana pengennya oke, perempuan terus yang dijunjung. Sebenarnya feminis gak menyuarakan itu. Feminis itu menyuarakan kesetaraan. Feminis itu mau pengennya semuanya sama. Jadi nggak ada lagi yang misalnya satu lagi diuntungkan, satunya lagi enggak. Yang feminis mau itu semuanya sama, dan ketika semua orang jadi maksudnya tentang pemahaman feminisme kalau perempuan menginginkan posisi yang lebih tinggi daripada kesetaraan. Nah, banyak kesetaraan. Kan aku bilang kalau yang feminisme mau itu di mana itu gerakan-gerakan yang dilakukan perempuan, di mana mereka pengennya itu semuanya itu setara dan semuanya itu kita tuh semuanya itu sama mengangkat harkat kaum umat manusia gitu. Mereka nggak pengen mengangkat kaum misalnya perempuan doang atau misalnya laki-laki doang gitu. Karena kalau dan mereka pengen pengen mengalahkan suatu bentuk suatu bentuk yang bias gender juga ya, suatu bentuk bias gender dinamainnya itu patriarki. Kan tadi aku bilang patriarki itu ketika laki-laki lebih dominan gitu, dan itu yang nggak baik. Terus kalau tadi kenapa laki-laki yang jadi feminis dibilang attention seeker adalah mungkin karena masih ada banyak pandangan-pandangan buruk gitu, terhadap feminisme. Banyak banget pandangan-pandangan di mana tentang feminisme kenapa dianggap buruk adalah pandangan-pandangannya seperti feminisme itu mungkin ajaran yang mungkin radikal, atau dibilangnya feminisme itu ajaran yang nggak sesuai dalam masyarakat. Padahal
Kenapa feminisme itu ajaran yang menurut aku sesuai banget dengan masyarakat dan sesuai buat semua orang adalah tadi aku bilang kita semua feminis. Yang buku ini Melinda Gates yang nulis ini dia feminis. Semua orang feminis. Ketika kita menyuarakan keadilan, kesetaraan, kita berarti feminis. Kan lagi mau tanya ini. Tadi kayaknya ada yang nanya. Kalau perempuan Ini selain buku itu ada rekomendasi buku lain nggak? Mana tuh tadi? Selain buku ini yang membahas kesetaraan gender dan feminisme juga gitu. Menurut Kansa tentang searching for man validation itu melenceng dari tujuan awal feminisme. Melenceng dari tujuan awal feminisme. Mungkin kalau tadi aku bilang tujuan awal feminis itu kan mencari kesetaraan, mengungkapkan ya keadilan gitu. Ketika dia pengen tadi menghabiskan, membunuh batas-batasan gitu. Membunuh batas-batasan yang biasa dibuat oleh laki terhadap perempuan gitu, membunuh stigma-stigma yang ada di masyarakat, bukan berarti menghapuskan budaya ya, kayak menentang budaya yang mungkin udah nggak relevan lagi gitu. Kayak yang tadi aku bilang di awal yang soal kakeknya tadi, gimana dia bisa menentang budaya misalnya tadi sunat terhadap wanita atau menentang budaya pernikahan dini gitu. Itu kan berarti dia menentang masyarakat ya, menentang masyarakat dan menentang budaya, tapi nggak menutup kemungkinan kalau budaya-budaya yang nggak menguntungkan masyarakat, nggak menguntungkan perempuan tapi malah merugikan perempuan tuh masih ada sampai sekarang. Dan mungkin kayak peranan kita tuh buat ngehapusin itu dan ngehapusin stigma. Kalau mungkin kalau bahas stigma juga sebenarnya banyak stigma tentang perempuan. Dan menurutku juga banyak stigma perempuan mungkin terhadap pendidikan dan segala macam. Kayak mungkin stigmanya terhadap perempuan yang punya pendidikan lebih tinggi gitu. Misalnya kayak oh jangan deh sekolah sekolah tinggi tinggi gitu, nanti ke mereka nanti endingnya di rumah juga gitu. Itu sebenarnya juga suatu bentuk bias gender, itu suatu bentuk ketimpangan gender di mana gak semua orang punya hak pendidikan yang sama, semua orang punya hak dan kewajiban yang sama, nggak ada yang mungkin dia bisa lebih rendah atau lebih tinggi, itu nggak ada tuh. Ada lagi nggak yang ingin tanyain? Yang mau bertanya silahkan, masih bisa. Kalau yang mirip-mirip buku seperti ini banyak. Kalau tadi aku cerita soal Malala itu, dia bikin buku juga. Bukunya dia namanya I Am Malala. Itu juga bagus. Sama buku yang Julia We Are Displaced. Itu bukunya ceritanya. Kalau yang I Am Malala itu ceritanya soal biografinya si Malala Yousafzai itu. Sedangkan kalau yang We Are Displaced itu ceritanya uh, soal pengungsi-pengungsi yang mungkin kita bisa lihat yang biasa di Suriah atau misalnya pengungsi-pengungsi yang korban perang gitu. Dan gimana cerita-ceritanya mereka. Mungkin bisa jelaskan lagi kan, saya tadi katanya masih lumayan banyak. Lumayan banyak. Ini lumayan banyak apanya ya?
Mungkin buat penonton-penonton yang masih mau bertanya tentang cerita-cerita yang tadi, bisa kok masih sekarang. Suggestion aja tadi masih lumayan banyak. Hah? Jelasin satu bab. Satu Atau bab. bisa ngejelasin lagi beberapa bab yang beberapa bab yang menurut aku itu bisa dibahas itu tentang mana ya? Kalau menurut aku soal yang kerja tanpa dibayar tadi, mungkin sekian lama ini banyak orang dan para ahli ekonomi gitu ya nggak nganggap itu sebagai pekerjaan gitu. Padahal itu sebenarnya pekerjaan tanpa dibayar itu. Cuman kayak mereka menganggap itu adalah hal yang enteng gitu, hal yang kayak oke, itu emang harus dilakukan perempuan ketika mereka udah masuki satu fase dari masuk pernikahan. Itu habis itu dia punya keluarga, dia harus ngurusin keluarganya. Padahal kan di keluarga itu kan bukan cuma satu doang gitu. Itu kan juga banyak anggota keluarga yang lain. Jadi itu tugas semua orang buat bekerja sama dalam ngurus hal seperti itu. Mungkin lagi ya. mungkin banyak yang cerita-cerita buku itu yang masih bisa diceritain, bisa kok diceritain. Mungkin cerita-cerita dalam buku ini yang bisa diceritain mungkin apa? Mungkin di sini ada yang satu bab yang sebenarnya bagus banget, tapi mau dibahas yang judulnya tuh ketika perempuan tak punya suara tentang pernikahan di bawah umur. Terus menurut data yang aku tahu dari Komnas Perempuan adalah semenjak pandemi itu pernikahan anak tuh naik sebenarnya. Pernikahan anak tuh naik, dan di sini tuh dia ngebahas tentang pernikahan anak tuh yang di beberapa negara itu cukup lazim dan gak ada yang undang-undang yang melindungi agar anak itu gak dinikahkan secara dini. Mungkin itu sering juga terjadi di tempat diceritain di sini tuh di negara-negara yang mungkin konflik, yang perang dan segala macam, dan gimana mereka harus berjuang tapi mereka nggak punya pilihan. Biasanya pernikahan anak yang diceritakan di buku ini adalah ketika anak-anak itu nggak bisa bersuara, mereka nggak punya pilihan, jadi mereka ngikutin apa yang dikasih tau sama orang tuanya. Kayak yang tadi dijelaskan tadi, dia ngikutin apa yang udah ditakdirkan sama orang tuanya dari dia kecil gitu. Kayak kamu bakal ngadepin kesini, bakal berani sekolah, bakal
apa namanya bakal menikah dan segala macam. Padahal pernikahan anak itu cukup beresiko tinggi kalau di sini. Cukup beresiko tinggi kenapa? Karena itu nggak hanya membahayakan dia, tapi juga membahayakan eh, keluarga dia, membahayakan anak-anaknya dia juga kelak gitu. Kayak di dalam buku itu cerita tentang ada satu anak yang umurnya itu baru 13-14 tahun, tapi udah disuruh menikah dan bahkan dia punya anak dua. Tapi kenapa kenapa dia dinikahkan dan dia itu mungkin karena banyakkan kesulitan ekonomi gitu ya, akhirnya faktor ekonomi yang katanya menunjang akhirnya dia dinikahkan dini gitu. Terus padahal itu juga berdampak ke tubuhnya dia gitu, ke tubuhnya dia juga berdampak dan itu bisa bisa ngebuat dia kan mungkin kena penyakit atau bahkan resikonya bisa kematian kalau dia berarti pendidikan penting banget. Ya, berarti pendidikannya itu penting banget dan mungkin semua perempuan gak cuma anak laki-laki itu berhak ngedapetin pendidikan yang setara gitu. Dia pendidikan yang setara jadi buat ngehilangin stigma-stigma yang ada di masyarakat juga itu bisa dilakukan dengan pendidikan. Ini karena kalau ketika ketika perempuan itu bisa teredukasi, bisa 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 mendapat teredukasi dan dia bisa ngelihat dunia luar gitu ya, itu berarti juga dia juga bisa ngedukasi perempuan-perempuan lain dan akhirnya dia bisa membuat perubahan yang gak hanya cuma mungkin di skala masyarakat tapi juga bisa buat perubahan di dunia. Mungkin ada lagi kameranya. Mungkin kalau Namira ngelihat pendidikan dalam perempuan gimana? Kan Namira? Iya, Iya tadi aku nanya. kenapa tuh? Menurut Kak Namiranya sendiri ingat pendidikan yang ada di buat perempuan itu gimana? Pendidikan buat perempuan di masa sekarang. Mm-mm. Eh, Mm-mm. apa ya? Pendidikan perempuan di masa sekarang sih penting ya, sama pentingnya juga sama pendidikan pria, bahkan pendidikan untuk seluruh seluruh mau pria mau wanita itu kan penting ya. Hmm. Eh, Berarti kalau pendidikan itu kerasa mungkin seharusnya ya mungkin lebih di lebih di edukasi lagi dan lebih dijunjung lagi. Pertama kan mungkin pendidikan nggak cuman mungkin soal buku juga, terus mungkin pendidikan mungkin yang soal yang formalnya aja gitu. Ya, pendidikan kan juga banyak ada kayak pendidikan, mungkin pendidikan moral juga penting sebenarnya. Kayak yang apa yang dilakukan di sini. pendidikan juga banyak macamnya sih. Bahkan kalau misalnya bahas yang tadi yang si Melinda bahas di sini, dia nggak bakal bisa jadi mungkin yang kayak sekarang kalau tanpa mungkin dia pendidikan gitu, tanpa mungkin dia dulu belajar soal kan Amira. Kalau buat Kak Namira kesetaraan gender itu harus di aspek apa aja sih? Hmm, Mungkin mau pengen mungkin kameranya pengen bilang kesetaraan gender soal dengar nggak sih suaraku? Kok aku nggak dengar suara hmm?
Kamu Kenapa Kanamira? nggak dengar suara kakak saya? Oh, masa? Nggak dengar sama sekali. Sebenarnya sih kalau menurut aspek Untuk di aspek mungkin sebenarnya kalau kalau kesetaraan gender tuh sebenarnya banyak banyak aspek, benar-benar banyak aspek. Yang juga dibahas di buku ini juga mungkin di aspek pertanian juga. Misalnya ketika perempuan itu, ketika yang tadi aku bilang, biasanya perempuan-perempuan di negara di Afrika atau di mungkin di India, ketika mereka itu di rumah, jadi bikin ibu rumah tangga dan segala macam. Terus mereka itu juga harus bekerja di ladang. Mereka biasanya mendapatkan mungkin bibit yang lebih jelek dari biasa yang diberikan kepada laki-laki. Dan ternyata itu biasa di sana. Jadi akhirnya mereka dapat upah yang lebih rendah karena kualitasnya yang lebih buruk dan kayak gitu. Nah, itu kan akhirnya juga nggak ada kesetaraan. Gimana akhirnya? Tapi ternyata ketika para perempuan itu diedukasi, diberikan yang lebih bagus gitu, ternyata mereka akhirnya bisa menaikkan derajat keluarga mereka, mereka bisa membantu perekonomian keluarga mereka. Ini bisa bantu juga. Yang akhirnya mereka bisa bisa menaikkan dia tadi derajat keluarga, menaikkan perekonomian keluarganya, dan bahkan ngebuat akhirnya ngerasa dirinya dia lebih bermakna gitu. Mungkin kalau kita bahas di aspek yang lain, misalnya aspek ekonomi. Kalau di aspek ekonomi kan tadi aku udah bilang kalau di misalnya di dunia kerja atau apa gitu, biasanya dunia dunia kerja itu jarang ada perempuan yang bisa dapat misalnya pangkat atau peringkat yang cukup tinggi gitu, karena mungkin kita karena mungkin budayanya didominasi sama laki-laki gitu. Jadi karena budaya yang terlalu didominasi sama laki-laki itu yang akhirnya ngebuat mereka akhirnya susah berkembang, akhirnya ngebuat mereka ya akhirnya stuck di situ-situ aja. Mungkin ada lagi. Mungkin lagi apa? Atau kanamiranya apa lagi mau kanamiranya tanyain? kayak aku jujur nggak aku suka sama penjelasan kamu yang tadi itu. Yang mana? Penjelasan yang mungkin ada yang ngebingungin, ada yang bisa aku ulang lagi. Mungkin ada yang mau bertanya soalnya udah mau di ending. Udah mau di end ya. Ya nanti tunggu lagi deh kalau nggak salah. Soalnya kan udah sejam. Takutnya Hmm. di ini sama Instagramnya. Ya, mungkin udah. Mungkin ada lagi yang Kak Kansa mau ngomongin. Mungkin udah sih segitu aja. Mungkin yang bisa aku ngomongin. Aku ending dulu, nanti kita lanjut lagi ya. Mungkin aku udah bahas gitu aja. Sebentar.
bisa jawab nggak? Aku ada Hmm? satu pertanyaan. Iya. Apa pendapat Kak Kansa tentang orang tua yang mensetarakan anaknya gitu, kayak yang orang tua apa ya, yang mensetarakan anaknya gitu. Yang Pendapat Kak Kansa mensetarakan anaknya gimana? kayak apa ya? eh, yang membeda-bedakan gitu loh Kak. Kayak misalnya Oh, pria, jadi kau mendiskriminasi gitu maksudnya? ya anak laki-laki tuh Iya, iya, iya. Eh, ya tadi yang aku bilang sebenarnya sebenarnya mau anak perempuan, mau anak laki-laki itu kan sebenarnya punya hak sama kewajiban yang sama. Jadi ketika misalnya ada apa namanya ada suatu nggak apa namanya nggak setara gitu, ketidaksetaraan itu akhirnya dia cuma nguntungin di satu pihak tapi nggak nguntungin di pihak yang lain gitu. Akhirnya ada yang ngerasa kalau dia mendominasi, ada yang ngerasa kalau dia itu nggak punya hak untuk bersuara gitu. Mungkin udah. Apa udah? Kameranya gimana ini? mungkin masih ada yang mau bertanya atau gimana supaya oke. Oke, mungkin udah cukup ya. Mungkin penjelasannya terus pertanyaan-pertanyaan dari penonton-penonton. Hmm, sebelum aku akhiri nih, pendapat Kak Kansa tentang bedah bedah sastra hari ini itu apa sih? Ini pendapat aku soal biasa kali ini sebenarnya ini cukup seru ya karena kan kayaknya nggak belum ada yang ngebahas ini gitu sebelumnya. Belum ada yang ngebahas soal kesetaraan gender dan buku-buku yang membahas soal kesetaraan gender gitu. Dan mungkin aku ngerasa ini cukup menyenangkan karena bisa akhirnya bersuara tentang buku ini gitu. Terus mungkin Kak Kansa punya harapan ke depannya untuk bedah sastra selanjutnya? Mungkin harapan kedepannya untuk sastra kedepannya itu lebih biar bisa lebih banyak buku-buku non fiksi gitu ya, mungkin sama buku-buku yang self improvement ataupun buku-buku yang isinya mungkin soal feminis atau kesetaraan gender yang tadi. Hmm, Hmm. Oke. Karena emang udah mau habis waktunya, aku mau ngucapin makasih banget buat Kak Kansa yang udah mau jadi narasumber hari ini. Iya, Semoga Kak Kansa sehat selalu dan semoga semakin sukses. iya. Oke. Saya aku yang kayak educate tentang gender equality. Iya, banyak banget yang belum ke mungkin ya tadi kalau kalau tadi mungkin ke educate selain karena itu juga banyak yang bahas kayak tadi mungkin stigma-stigma di masyarakat gitu ya, pandangan-pandangan masyarakat terhadap ya, gender equality itu mungkin masih kurang gitu dan mungkin paham-pahamnya mereka ngerasa kayak oh ini nggak sinkron ya ternyata sama masyarakat padahal sebenarnya semuanya itu sama aja gitu dan gimana cara yang ngadepinnya buat ngerubah stigma-stigma itu mungkin yang susah sih buat nge-educate-nya tadi ngubah stigma yang ada di masyarakat. Ya worth it banget dibaca sih ya sih worth it banget dibaca karena uh, buku ini apa ya nggak cuman bisa dibaca sama perempuan aja tapi juga bisa dibaca sama laki-laki dan bisa dan bener-bener bukan hanya menginspirasi sih kayak menggugah gitu ini aneh ceritanya cerita yang diceritain sama Melinda Gates ini bener-bener keren banget juga. Oke,
Ya, terus banyak banget juga yang menginspirasi gitu kayak kata-katanya, terus perjuangannya si Melinda yang dari awal gitu. Hmm, ya, Oke, sekali udah lagi terus. ya, sekali lagi makasih buat Kak Kansa yang udah mau luangin waktunya dan aku mau minta Iya. maaf misalnya ada kata atau perbuatan yang menyinggung. Mungkin Hmm, mungkin Kak Kansa udah boleh leave dari live-nya. ya, ya. Kansa. Sekali lagi, makasih banyak buat Kak Kansa yang udah mau jadi narasumber kita hari ini. Makasih juga sama penonton yang udah setia nontonin dari awal sampai akhir. Makasih juga buat kepada panitia pelaksana dan pengurus serta pembina OSIS atas kontribusinya. Aku meminta maaf jika ada salah kata atau perbuatan. Semoga materi yang disampaikan tadi sama Kak Kansa bisa bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih semuanya. Give us your word, we'll bring you the future. We'll bring you the future. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.